Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada bab 3, manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan ini artinya pengaturan tentang berwirausaha, mengatasi solusi yang timbul dalam wirausaha. Manajemen diartikan dalam buku ini adalah tentang bagaimana memecahkan masalah-masalah yang tidak diketahui sebelumnya dengan solusi yang juga tidak diketahui sebelumnya, yang disebut inovasi. Masalah yang akan datang kita tidak tahu dan bagaimana solusinya juga kita tidak tahu. Artinya seorang wirausahawan itu harus mampu berinovasi, mengidentifikasi masalah untuk menimbulkan kunci dengan cara bereksperimen. Inilah yang dituntut dari seorang wirausahawan itu. Karena dalam memulai suatu usaha, kita tidak bisa memprediksi masalah-masalah apa yang akan datang. Apakah itu bentuknya produk kita kurang memuaskan, apakah ukurannya tidak sesuai, apakah harganya tidak sesuai, apakah kegunaannya tidak sesuai, apakah kualitasnya kurang, apakah daya serap pasarnya kurang, apakah promosinya kurang hingga tidak sampai kepada masyarakat, apakah sudah ada kompetitor produk sejenis, apakah pelayanan kita yang kurang maksimal, apakah posisi kita yang tidak strategis, apakah zamannya belum menghendaki produk kita itu. Nah, disinilah dituntut seorang wirausahawan itu untuk jeli melihat situasi di lapangan, kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, kalau seandainya tadi kita sudah terlanjur menciptakan suatu produk, tentunya kita perlu hitungan-hitungan kalkulasi yang menuntut agar usaha itu bisa survive dengan menentukan kembali berapa harga jual, bagaimana pelayanannya agar sampai kepada masyarakat, apa kekurangan produk kita itu agar kita bisa benahi sehingga kita sampai pada titik maksimal usaha tersebut, tidak patah di tengah jalan ataupun patah arang. Jadi inovasi itulah yang diharapkan dari seorang wirausahawan sehingga dia menjadi pionir, pembuka jalan, sehingga usahanya itu akan menjadi brand tersendiri baginya. Inilah yang dimaksud dengan manajemen wirausahaan ini di halaman 28. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di halaman 29 ini ada diagram. Diagram dimulai dengan apa yang Anda ketahui. Seandainya kita membuat suatu produk, tentu Anda harus mengetahui apa minimal sedikitnya sesuatu tentang produk tersebut. Kemudian Anda analisa unsur-unsur apa yang Anda belum ketahui. Nah, ini bisa Anda tanyakan kepada orang-orang yang ahli di bidang itu yang bersangkutan dengan produk tersebut. Contoh, Anda ingin membuat suatu produk perabot. Nah, tentu di sini Anda membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang las ataupun pertukangan. Kalau dia kayu, kalau besi dia tukang las. Kemudian ada tukang cat. Kemudian ada tukang jok bagian kulit. Kemudian ada tukang desain, bagaimana agar lebih indah, ergonomis. Kemudian ada tukang packing, pengemasan. Kemudian ada bagian pemasaran. Kemudian ada bagian penentuan harga. Nah, sehingga apa-apa yang tidak kita ketahui tadi
bisa sedikitnya terangkum, memberi rambu-rambu kepada kita untuk menunjukkan tahap berikutnya. Nah, setelah data tadi didapat, kita mencoba mendesain eksperimen, mendesain percobaan. Nah, kita kalkulasi bagaimana harga yang layak kalau kelak produk itu disampaikan ke pasaran, dilempar ke pasar, bagaimana bentuknya sehingga bisa diterima masyarakat, desainnya, kemudian bagaimana ukuran, porsi menengah ataupun yang besar. Nah, ini tentu didesain dalam eksperimen. Kemudian kita lanjutkan ke tahap berikutnya, melakukan eksperimen, percobaan. Nah, rancangan-rancangan tadi kita uji coba dalam suatu bentuk percobaan. Tentu dalam percobaan ini kita sudah bisa melihat bagaimana prosedur kerja yang harus kita tetapkan, siapa-siapa yang harus berperan, bagaimana tahapannya, bagaimana agar efisien waktu, efisien bahan, agar tidak ada yang terbuang percuma. Sewaktu melakukan eksperimen ini akan kita peroleh data-data tersebut, sehingga dapatlah hasil. Nah, hasil ini kalau baik bisa menjadi suatu prototipe, suatu model yang akan diperbanyak. Dari hasil yang baik ini tentu sudah bisa diambil kesimpulan. Kita akan meningkatkan lagi kualitasnya atau mempertahankannya atau menurunkannya sedikit sesuai dengan harga dan kebutuhan. Nah, di sini bentuknya konklusi. Tapi apabila hasil tadi setelah melakukan eksperimen belum berhasil, tentu Anda harus mengkaji ulang, mulai dari mendesain eksperimen kembali. Nah, kemudian dicoba kembali berputar, sehingga didapatkan hasil yang memuaskan dan ditariklah kesimpulan. Atau jenis produk final, tipe-tipe produk ini dikonklusi bentuknya. Tipe A, tipe B, tipe C, harga A, harga 1, harga 2, harga 3 itu dikonklusi. Siapa pekerjanya, bagaimana finishingnya, itu dikonklusi. Sehingga didapatlah dari eksperimen ini berapa biaya bahan baku, berapa lama pekerjaan, berapa biaya produksi, bagaimana ukuran yang paling ideal, bagaimana SOP-nya, tahap-tahapan kerjanya, bagaimana penanganannya sampai dari produk, penggudangan, pemasaran, dan penentuan harga. Inilah yang dimaksud dalam diagram ini. Sehingga ada seorang pakar mengatakan ini, berbagai percobaan dan kesalahan akan sirna dengan satu perencanaan yang cerdas. Artinya harus ada perencanaan dalam melakukan desain produk tersebut. Demikian untuk halaman 29. Terima kasih. Kita lanjut pada halaman 30 dan 31. Kita masuk dulu ke 31, penderitaan. Arti penderitaan di sini adalah permasalahan ataupun kebutuhan masyarakat. Arti penderitaan. Ini karena translate judulnya penderitaan. Pahami tiap masalah atau kebutuhan pelanggan yang tidak terpenuhi, dan mereka akan rela menghabiskan waktu dan uang demi menyelesaikan masalah tersebut. Artinya masyarakat sangat menghendaki sesuatu produk yang memberi kepuasan bagi dirinya atau yang dia butuhkan. Tentu mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut agar bisa membantu mereka. Ini yang kita lihat sebagai suatu peluang. Semakin besar suatu permasalahan masyarakat, tentu banyak yang sudah mencari solusi, namun tidak semua bisa menyelesaikannya. Disinilah tantangan bagi kita, sehingga semakin besar juga peluang kita untuk sukses di bidang ini. Di sini di halaman 30 dia buat suatu segitiga.
piramida 3 sisi. Pertama, ada sisi keinginan. Apakah orang-orang menginginkan produk yang kita buat tersebut? Apakah orang membutuhkannya? Apakah orang mencarinya? Kemudian ada sisi kelayakan. Di sini disebutkan, bisakah kita membuatnya? Mampukah kita membuatnya, memproduksinya? Mampukah kita menyiapkannya yang sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat, memberi solusi kepada mereka barang tersebut. Kemudian ada sisi kemungkinan. Mampukah kita menghasilkan keuntungan dari produk yang kita buat tadi? Karena kalau kita buat pun suatu produk yang masyarakat harga terlalu mahal, belum tentu terjangkau masyarakat, sehingga itu tidak menghasilkan keuntungan bagi kita. Ataupun biayanya terlalu besar, ataupun banyak faktor lain yang menjadi pertimbangan. Jadi dalam menciptakan suatu produk, si penulis menyampaikan di sini ada 3 sisi yang harus kita perhatikan. Antara lain, 1, keinginan masyarakat. Yang kedua, mampukah kita membuatnya dengan layak? Yang kedua, membuat layak dengan layak. Yang ketiga, mungkinkah kita mendapat keuntungan dari produk tersebut? Inilah di halaman 30 dan 31 penjabarannya. Demikian, terima kasih. Pada halaman 32, si penulis membahas masalah skala penerimaan. Faktor-faktor apa saja yang membuat suatu produk itu diterima? Pertama, harga yang murah, terjangkau. Yang kedua, bermanfaat bagi masyarakat dan unggul. Artinya unggul memberi solusi. Kemudian penggunaannya mudah, dari awam sampai yang pemula bisa menggunakannya dengan simple ataupun praktis, tidak terlalu ribet, tidak butuh pelatihan. Kemudian mudah untuk dibeli. Mudah untuk dibeli ini misalnya beredar di pasaran, mudah didapatkan distribusinya, sehingga tidak perlu waktu yang lama, ataupun dengan alat-alat yang besar dalam transportasinya. Ini perlu dipikirkan dalam menciptakan suatu produk agar lebih luas jangkauannya nanti. Inilah yang di halaman 32. Pada halaman 33 ada sebuah perkataan dari Steve Jobs. Kesederhanaan adalah kecanggihan yang sempurna. Steve Jobs. Kalau tidak salah, saya ini pencipta Apple. Dia menjelaskan di sini, ketika Anda mulai melihat masalah yang tampaknya sederhana dengan solusi yang juga sederhana, maka Anda tidak memahami kompleksitas dari sebuah masalah. Anda lihat itu masalah sederhana, lalu Anda membuat solusi yang sederhana. Sebenarnya Anda tidak memahami kompleksitas masalah yang ada pada masalah itu. Namun, ketika Anda menangani masalah yang terlihat sangat rumit, lalu Anda memberi solusi yang rumit pula, disitulah kebanyakan orang menyerah. Namun, orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Prinsip yang mendasari penyelesaian masalah akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, dan pasti akan berhasil. Steve Jobs. Di sini Steve Jobs mengatakan kita tidak boleh memandang masalah itu sederhana. Dengan menganggap masalah itu sedikit lebih rumit, kita tentu menyiapkan solusi yang lebih kompleks, lebih lengkap.
Disinilah orang yang tidak mampu melihat permasalahan itu dengan tepat. Banyak yang mundur. Karena kita berprinsip akan menyelesaikan masalah, kitalah yang akan keluar sebagai pemenang. Ada tiga segitiga, tiga piramida beririsan yang akan mengeluarkan kita sebagai pemenang. Pertama, kita mampu menyelesaikan masalah. Kemudian solusi yang kita beri itu elegan dan layak. Ataupun produk yang kita keluarkan itu layak untuk dipakai ataupun untuk dimiliki konsumen, ataupun tampil elegan, indah, nyaman untuk dilihat, sehingga produk ini dapat diterima menyelesaikan masalah masyarakat. Inilah yang akan tampil sebagai pemenang. Inilah penjelasan halaman 33. Pada halaman 34 dan seterusnya, Jason Baron membuat gambar atau ilustrasi. Ada sebuah galian yang hanya sedikit lagi, hanya beberapa senti lagi akan mendapatkan kunci. Tetapi banyak orang yang sudah berhenti menggali. Halaman 34. Kemudian halaman 35, kita tidak perlu mencapai gunung yang tertinggi, puncak yang tertinggi, karena itu akan menghabiskan energi. Tapi carilah di mana posisi yang tepat untuk Anda. Apakah di kaki bukit, apakah di lereng, Anda tidak perlu untuk mencapai puncak yang paling tinggi. Karena tidak semua masalah layak untuk dipecahkan. Kemudian berikutnya ada petakan model pendapatan Anda. Aktivitas itu harus sesuai dengan pendapatan. Jadi energi kita, kegiatan kita itu harus disesuaikan dengan pendapatan. Halaman 36, untuk memaksimalkan pendapatan dengan memetakannya. Kemudian penentuan harga adalah aspek utama untuk menciptakan produk. Jika harga terlalu murah, Anda akan rugi. Jika harga terlalu tinggi, Anda akan kehilangan pelanggan. Triknya adalah menemukan cara untuk menentukan harga yang paling tepat. Salah satu cara terbaik untuk membuat sesuatu adalah survei pelanggan. Kemudian di halaman 37, dia menggambarkan ada harga $10 tetapi 2 pelanggan. Ada harga $6 mendapatkan 5 pelanggan. Ada harga $1 mendapatkan 10 pelanggan. Namun kalau dikalkulasi, yang paling tepat itu adalah harga $6, sehingga walaupun 5 pelanggan menghasilkan $30, sedangkan yang lainnya hanya menghasilkan $20 dan $10. Tetapi dengan harga $6 didapatkan 5 pelanggan. Kemudian ada diagram empati, definisikan masalahnya, ciptakan ide, ciptakan prototipe, uji coba. Ini prototype, inilah yang inovasi. Satu contoh, Walt Disney ketika membangun taman bermainnya, dia berlutut seolah-olah menjadi seorang anak. Dengan sudut pandang anak, dia akan tahu bagaimana kebutuhan anak dalam membangun tamannya tersebut. Kemudian ada contoh bagaimana kita memberi sesuatu yang menyenangkan untuk orang yang memotong rumput di siang hari yang terik, sehingga ia menciptakan produk itu memberi solusi bagi orang yang bekerja di panas hari. Kemudian menciptakan ide itu harus merenungkan masalah yang telah mengendap di kepala kita, dan mulailah muncul ide-ide untuk mengatasi masalah tersebut. Terciptanya ide dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang mengendap di kepala kita. Kemudian ada banyak prototipe.
ide-ide tersebut harus kita seleksi dalam bentuk prototipe. Bisa mulai dengan model kertas ataupun selotip, sehingga orang bisa menilai produk tersebut tanpa harus membuat satu model yang tetap dulu, yang mewah, tetapi Anda bisa membuat satu contoh percobaan, suatu sampel. Kemudian uji coba sesuai dengan target kepada orang yang membutuhkan produk tersebut. Kita sampaikan, kita minta pendapatnya, apa tanggapannya, apa masukan dari dia, plus minus produk kita, sehingga ini menjadi masukan untuk menciptakan prototipe yang baru untuk melaksanakan uji coba kembali. Itulah yang kita rangkum dari bab 3. Demikian, terima kasih.